Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Izinkan kami tim peneliti dari Untidar. Saya sebagai Ariska Yanura Diprada sebagai ketua dengan anggota Heri Teguh Setiawan dan juga Dandun Mahesa Prabowo Putra dari Unsud. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil akhir penelitian PDP 2023 yang didanai oleh Dikti Kemendik. Topiknya adalah berkaitan dengan kincir air. Kincir air zero head sebagai sumber energi baru terbarukan. Bahwa petani di Magelang itu sudah menjadikan teknologi tepat guna ini sebagai pompa irigasi. Padahal kincir air ini itu sebenarnya multipurpose. Dan di Magelang sendiri dengan topografi yang perbukitan begitu ya, dengan dua sungai besar yang ada di sana, yaitu Sungai Progo dan juga Elo, ini potensi tersebut bisa kita optimalkan untuk fungsi yang lain, ya, fungsi yang terutama adalah fungsi mengenai berkaitan dengan pembangkitan energi. Lah, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebenarnya ingin mengetahui besaran dan juga daya energi yang dihasilkan dari kincir air yang sekarang, yang tradisional itu, dan juga kincir air yang sedang kami kembangkan, yang kita sebut sebagai kincir air modifikasi, sehingga diketahui potensi listrik yang dihasilkan. Adapun state of the art-nya adalah kita meneliti teknologi tepat guna yang single purpose menjadi multi purpose, di mana fungsi multi purpose-nya adalah untuk energi. Karena kita lihat teknologi tepat guna sekarang itu sangat sederhana, terbuat dari bambu. Namun demikian, teknologi ini fungsinya tidak akan kita kurangi, tapi kemudian kita akan melihat fungsi yang lain, yaitu fungsi energi, seberapa besar sih pembangkitan energinya dari bentuk yang sekarang, dan kemudian kita bandingkan dengan modifikasi yang telah kita lakukan. Sehingga nanti kita bisa diketahui kinerja pembangkitan energi Pico yang dihasilkan dan apa saja faktor yang berpengaruh di dalamnya. Dan hasilnya adalah bahwa didapatkan ini metodenya, kita melakukan metode pengukuran di lapangan dengan menggunakan current meter dan juga tachometer dengan parameternya parameter mekanik kincir air berupa torsi, berupa putaran, dan juga parameter hidrolik sungai berupa kecepatan aliran atau arus dan juga potensi energinya itu berupa daya output, daya input, dan juga koefisien daya. Ini dimensi dari kedua kincir air yang kita lakukan penelitian, yang tradisional dan yang kemudian yang modifikasi, perbedaannya hanya pada volume ya. Kalau dimensinya mirip-mirip, ya speed, sudunya, jumlah sudunya sama, diameternya juga mirip, begitu ya, lebih dari 1 meter semua. Nah, ini parameter hidrolik sungai yang kita dapatkan dari Sungai Kending, begitu ya. Sungai Kending itu adalah sungai yang kecil, tapi konstan debitnya sepanjang tahun, tidak kering begitu ya. Nah, ketika kita ukur di 4 cross section, jadi 1, 2, 3, 4 seperti di gambar ini, didapatkan parameter hidrolik sungai demikian. Jadi kecepatannya nggak begitu besar, di bawah 1 meter per second semua begitu ya. Maksimal 0,89 meter per second. Debitnya juga nggak terlalu besar juga, ya di angka 3,3 meter kubik per second maksimal. Kita pahami kecepatan dan juga debit itu fluktuatif, tapi dari hasil pengukuran kita di 4 lokasi tadi didapatkan ya kecepatan yang tidak terlalu besar dengan debit yang juga sedang-sedang saja. Dari data tersebut kemudian kita lakukan analisis, kita hitung begitu ya parameter-parameter pembangkitan energinya, yaitu daya input dan juga daya output, kemudian ada CP, koefisien daya, dan juga efisiensi. Ada juga di sini blockade rasio, ada kemudian juga koefisien torsi. Gitu. Yang kalau kemudian kita lihat secara keseluruhan, kita bandingkan ini yang 1, 2, 3 ini kita menggunakan kincir air tradisional, yang 4 ini kita menggunakan kincir air modifikasi,
kalau kita bandingkan performanya itu lebih baik yang kincir air modifikasi. Ya, koefisiennya misalkan sampai 21, 20, hampir 22%. Sedangkan yang pakai bambu begitu ya, hanya 5%. Nah, saya kira ini menarik untuk kemudian kita elaborasi temuan yang kita dapatkan. Ini pun luaran dan juga simpulan dari penelitian kami sudah submission di MKTS Undip Sinta 2 dan sudah juga kita lakukan korespondensi yang kedua, jadi perbaikan template submit di 8 September dan juga revisi pertama di 11 Desember kemarin. Ini hasilnya terlihat bahwa kincir air modifikasi mempunyai daya output 10 kali lipat dibanding yang tradisional. Dan koefisien dayanya juga 5 kali lipat dari kincir air tradisional. Ini menunjukkan bahwa perbedaan bahan juga cukup signifikan ya untuk menghasilkan energi. Nah, ke depan kita akan terus mengembangkan, ya, kita mengembangkan kincir air ini begitu ya, dengan berbagai metode dan juga variasi, terutama variasi bentuk, ukuran dan juga bahan, baik itu menggunakan prototyping fisik ataupun menggunakan modeling ya CFD. Begitu. Sehingga didapatkan targetnya adalah kalau bisa CP-nya 0,4 atau lebih, sama dengan 0,4 atau lebih, dan dayanya adalah ya kalau bisa di angka 1 sampai 2 kilowatt per meter. Sehingga upaya-upaya ini akan kita terus sehingga perbaikan prototipe kincir air jadi bisa dihasilkan lebih baik. Adapun ini foto-foto kegiatan kita melakukan ini pembuatan prototyping galvalum, ini mobilisasi, jadi ukurannya itu cukup besar ya. Yang modifikasi itu satu kolom bak ya, jadi satu bak mobil bak terbuka penuh begitu ya. Ini adalah kita pengukuran di lapangan, pengukuran tampang lebar saluran, karan meter, elevasi dasar saluran, dan juga ini contoh atau ilustrasi mengenai pemasangan kincir air di lapangan. Jadi kita pakai metode floating kincir airnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan ini pembuatan prototyping galvalum, ini mobilisasi yaitu cukup besar. Yang modifikasi itu satu kolom